Bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Ayo kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pertempuran bukan satu-satunya cara dalam rangka melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui diplomasi. Upaya diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Negara-Jati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingan tersebut diantaranya, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto bahwa Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, pada pelaksanaannya terdapat pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal Hajat van Moltke akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang pelaksanaannya di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara ATN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Adapun
Hasil pertemuannya sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang keempat, konferensi meja bundar. Perundingan Rumproyen ditindaklanjuti dengan konferensi meja bundar atau kita sebut dengan KMB. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Adapun hasil dari konferensi meja bundar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah sekilas pembahasan mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.